Kali ini kita bakal ngobrolin soal dunia merger dan akuisisi, atau yang biasa disingkat M&A. Lupakan transaksi bisnis biasa ya, ini tuh udah kayak permainan catur tingkat tinggi dengan taruhan miliaran dolar. Setiap langkahnya penuh strategi, dan tujuannya cuma satu, mendominasi papan permainan korporat. Tapi sebelum kita lanjut, coba deh ingat-ingat satu istilah ini, poison pill, atau pil beracun. Apa ya kira-kira ini? Jangan kemana-mana dulu, karena jawaban dari pertanyaan ini, wah, ini salah satu strategi paling licik sekaligus jenius yang pernah ada di dunia bisnis. Oke, kita mulai ya. Sama kayak main catur, kita harus kenalan dulu sama bidak-bidaknya. Jadi, mari kita bedah 3 jenis dasar kombinasi perusahaan yang jadi fondasi dari semua permainan M&A. Pertama, ada yang namanya merger. Ini langkah yang paling final sih. Gampangnya gini, bayangin aja satu perusahaan memangsa perusahaan lain. Perusahaan yang mengakuisisi alias si pemenang bakal tetap hidup, sementara perusahaan yang diakuisisi ya berhenti beroperasi selamanya. Aset dan utangnya semua diserap habis. Nah, contoh paling terkenalnya nih, merger antara Hewlett-Packard dan Compaq di tahun 2002. Compaq yang dulu raksasa teknologi ya, hilang begitu aja. Yang tersisa cuma Hewlett-Packard, tapi dalam versi yang jauh lebih besar. Nah, itulah merger dalam prakteknya. Oke, berikutnya ada konsolidasi. Nah, ini beda lagi. Jadi alih-alih satu perusahaan makan yang lain, di sini beberapa perusahaan melebur jadi satu buat menciptakan entitas yang benar-benar baru. Semua perusahaan lama bubar, dan dari situ lahirlah satu perusahaan baru. Contoh di Indonesia yang paling gampang kita lihat itu ya lahirnya Bank Mandiri. 4 bank BUMN yang berbeda, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor, dan Bapindo, semuanya bubar, lalu melebur untuk membentuk satu raksasa baru yang kita kenal sekarang. Itu konsolidasi yang sangat khas. Yang terakhir ada akuisisi. Nah, yang ini jauh lebih fleksibel nih. Satu perusahaan bisa aja cuma beli sebagian saham perusahaan lain, atau mungkin cuma aset-aset tertentu aja. Poin utamanya adalah, kedua perusahaan masih bisa tetap jalan sebagai dua entitas yang berbeda setelah transaksi selesai. Oke, kita udah tahu apa itu M&A. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih? Kenapa perusahaan repot-repot melakukan manuver yang super rumit dan mahal ini? Sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua permainan catur korporat ini? Jawabannya, singkatnya cuma satu kata, sinergi. Ini tuh kayak keyakinan magis di dunia bisnis bahwa 1 tambah 1 hasilnya bisa jadi 3. Idenya adalah perusahaan gabungan ini bakal menciptakan nilai yang jauh lebih besar daripada kalau mereka jalan sendiri-sendiri. Terus nilai tambah ini datangnya dari mana aja sih? Macam-macam. Bisa dari pendapatan yang naik karena basis pelanggannya jadi satu. Bisa juga, dan ini yang paling umum, dari penghematan biaya karena semuanya jadi lebih besar dan efisien. Ada juga keuntungan pajak, transfer teknologi, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke bagian serunya nih, gimana cara mainnya. Setiap pengambil alihan itu punya dua rasa. Bisa jadi kesepakatan yang ramah dan penuh jabat tangan, atau bisa juga jadi pertarungan sengit sampai akhir. Inilah bedanya antara pengambil alihan yang bersahabat alias friendly dan yang bermusuhan atau hostile. Bedanya tuh jelas banget. Kalau friendly, semuanya tentang kolaborasi, negosiasi, dan komunikasi yang terbuka. Tapi kalau hostile, nah di sini manajemen perusahaan target menolak mentah-mentah. Jadi si pengakuisisi harus lompatin mereka dan langsung merayu para pemegang saham. Nah disinilah dramanya benar-benar dimulai. Oke, kita fokus ke skenario yang penuh drama tadi, ya, yang hostile. Ketika sebuah perusahaan udah niat banget buat menyerang, mereka punya beberapa jurus agresif yang bisa dipakai buat maksa pengambil alihan ini terjadi. Biasanya ada 3 jurus utama buat menyerang. Pertama, tender offer, yaitu nawarin harga yang super menggiurkan langsung ke semua pemegang saham. Kedua, street sweep. Ini gerakan cepat buat borong saham target di pasar. Dan yang paling dramatis, proxy fight, di mana mereka mencoba merebut kendali dewan direksi dari dalam. Jadi, proxy fight ini cara kerjanya gini. Si penyerang beli saham dalam jumlah signifikan, terus mereka mencalonkan jajaran direksi versi mereka sendiri. Langkah terakhir, mereka melobi pemegang saham lain buat milih tim mereka. Kalau berhasil, mereka bisa ambil alih kendali perusahaan tanpa harus membeli semua sahamnya. Cerdik banget kan? Eits, tapi jangan salah, perusahaan yang diserang ini nggak bakal dimanja dong. Mereka juga udah nyiapin serangkaian strategi pertahanan yang keren banget. Seringkali dengan nama-nama yang nggak kalah dramatis buat melindungi benteng mereka.
Salah satu tameng pertama itu namanya Golden Parachute atau parasut emas. Ini tuh intinya bonus pesangon super jumbo buat para bos-bosnya kalau mereka dipecat setelah perusahaan diambil alih. Tujuannya simpel, bikin harga akuisisi jadi mahal banget dan gak menarik lagi buat si penyerang. Dan inilah dia jawaban yang dari tadi kita tunggu-tunggu, poison pill. Gini, coba bayangin, begitu si penyerang membeli saham sampai batas tertentu, perusahaan target langsung mengaktifkan jebakan. Jebakan ini ngasih hak ke semua pemegang saham lainnya buat beli saham baru dengan diskon gede-gedean. Hasilnya, tiba-tiba saham si penyerang jadi encer alias terdilusi, dan biaya buat beli sisa perusahaan langsung meroket. Ini benar-benar jebakan finansial yang brilian. Dan benteng pertahanannya nggak cuma itu. Ada strategi White Knight, di mana mereka nyari pahlawan alias perusahaan lain yang lebih ramah buat mengakuisisi mereka. Ada Green Mail yang intinya kayak ngasih uang damai ke penyerang supaya mereka pergi. Bahkan, ada langkah ekstrim seperti menjual permata mahkota, aset paling berharga mereka, biar si penyerang jadi nggak minat lagi. Oke, setelah semua serangan dan pertahanan yang rumit ini, ada satu pertanyaan paling penting. Setelah semua drama selesai, apakah kesepakatan-kesepakatan ini beneran berhasil? Apakah mereka benar-benar menciptakan nilai? Coba kita lihat hitung-hitungan sederhananya ya. Anggaplah sinergi atau nilai tambah yang tercipta dari sebuah merger itu sebesar $100. Tapi, untuk bisa mengakuisisi, perusahaan penawar harus bayar premi atau harga lebih sebesar $50. Nah, logikanya simpel aja sebetulnya. Nilai yang didapat dikurangi biaya yang dikeluarkan. Di contoh ini, sinergi $100 dikurangi premi $50, hasilnya ada keuntungan bersih $50 buat si pengakuisisi. Secara hitungan, kesepakatan ini masuk akal. Terus, kenyataannya gimana? Apa kata data? Nah, studi-studi menunjukkan gambaran yang agak campur aduk. Secara umum, merger memang cenderung menciptakan nilai. Tapi, dan ini tapinya besar banget ya, kalau yang merger itu perusahaan raksasa dengan raksasa lain, kesepakatannya malah seringkali menghancurkan nilai. Kenapa? Biasanya sih karena integrasinya super sulit, budayanya bentrok, atau ya sesimpel karena harga belinya kemahalan. Dan ini membawa kita ke akhir pembahasan. Setelah kita lihat semua strateginya, dari serangan frontal sampai pertahanan yang penuh tipu daya, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Kalau sebuah perusahaan itu ibarat benteng yang lagi dikepung, dari semua jurus bertahan tadi, mana yang menurut Anda paling cerdas? Poison pill? White Knight? Sesuatu untuk kita renungkan dari permainan catur korporat yang luar biasa kompleks ini.